Halo sahabatku, dengan Christian di sini masih dalam channel YouTube Christian Lawyer. Pertama, saya menyampaikan terima kasih buat sahabat kita Ronald yang telah memberikan atensi dalam kolom komen. Sahabat kita Ronald ingin saya memberikan tips dan edukasi terkait dengan kepemilikan atau hak atas tanah. Nah, kali ini saya akan memberikan tips dan edukasi terkait dengan bagaimana kita membeli tanah agar tanah yang kita beli itu tidak bermasalah di kemudian hari. Ya, simak terus video ini sampai selesai agar para sahabat mendapatkan informasi, tips dan edukasi terkait dengan bagaimana cara membeli tanah agar tidak bermasalah di kemudian hari. Simak terus video ini sampai sahabatku. Tentunya dalam berusaha kita pasti mengumpulkan sedikit uang, lalu kemudian ada seseorang yang akan menawarkan sebidang tanahnya kepada kita dan kita berminat atau tertarik untuk membeli bidang tanah tersebut. Berikut ini adalah tips yang aman agar kita membeli tanah tidak bermasalah di kemudian. Tips yang pertama, pastikan bahwa si penjual adalah pemilik asal bidang tanah tersebut. Caranya, kita mengecek dokumen yang dia miliki. Apakah dokumen yang dia miliki itu tercantum namanya sendiri. Ya, misalnya, apabila tanah itu telah bersertifikat, maka nama yang disertifikat sama dengan nama si penjual. Ya, kita cek aja KTP dan nama di sertifikat. Nah, apabila tanah belum bersertifikat, maka setidaknya tanah tersebut dilengkapi dengan surat penyerahan dari pejabat yang berwenang, misalnya dari camat setempat di mana tanah tersebut terletak. Nah, kita cocokkan apakah nama yang ada dalam surat penyerahan sama dengan nama si penjual. Nah, apabila surat penyerahan tidak ada, maka setidak-tidaknya si penjual dapat menunjukkan surat keterangan penguasaan tanah atau yang sering disebut SKPT yang diterbitkan oleh pemerintah desa atau kelurahan. Oke, apabila si penjual adalah pemilik asal, maka kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu pengecekan lokasi. Ya, kita menuju lokasi yang dijual. Di sana kita memastikan batas-batas tanahnya. Kemudian sedapat mungkin si penjual dapat menghadirkan tetangga-tetangga berbatasan, atau kita dapat mengkonfirmasi kepada tetangga-tetangga yang berbatasan sebelah utara, timur, utara dan selatan. Dari sana kita memperoleh keyakinan bahwa memang tanah tersebut tidak bermasalah. Nah, ini berguna, jangan sampai nanti ketika kita menguasai objek tanah itu ternyata masih ada permasalahan batas-batas tanah. Selanjutnya, terkait dengan dokumen yang dimiliki oleh si penjual, kita dapat melakukan cross check ya dengan mendatangi misalnya pertanahan. Apakah memang benar telah ada sertifikat atas nama yang bersangkutan. Nah, di sini apabila tanah tersebut sudah bersertifikat, maka si penjual itu wajib menunjukkan aslinya. Ya, ingat ya, para sahabat sekalian, perlu ditunjukkan kepada kita aslinya. Karena di beberapa kasus, si penjual tidak dapat menunjukkan aslinya karena beberapa halangan. Misalnya sedang digadaikan di bank atau ada pada pihak ketiga. Nah, ini kita perlu hati-hati juga. Nah, kalau dia dapat menunjukkan aslinya, maka kita yakin tanah tersebut tidak bermasalah, ya sahabat. Nah, apabila tanah itu dokumen yang dimiliki adalah surat penyerahan, maka kita dapat mendatangi pemerintah kecamatan setempat untuk mengecek apakah memang benar tanah tersebut terdaftar di buku yang diperuntukkan untuk itu di tingkat kecamatan. Kalau dokumen yang dimiliki adalah surat keterangan penguasaan tanah, maka kita dapat mengecek langsung kepada pejabat yang berwenang, yaitu kepala desa atau camat. Ya,
Jadi begitulah cara untuk meng-cross-check kebenaran dokumen-dokumen itu. Nah, setelah kita mengecek kebenaran dokumen-dokumen itu dan dinyatakan benar dan diakui oleh pejabat yang berwenang, maka proses jual beli harus dilakukan juga ya di depan pejabat yang berwenang juga. Nah, misalnya apabila tanah sudah bersertifikat, maka kita dapat mendatangi kantor notaris ya. Di sana nanti kita akan dibuatkan namanya akte jual beli yang diterbitkan oleh notaris. Ya, di sana penjual datang, pembeli datang, harga disepakati dituangkan dalam akte tersebut. Sehingga tidak bermasalah di kemudian hari. Nah, apabila di tempat saudara tidak ada notaris, maka jual beli dapat dilakukan di hadapan pemerintah setempat, baik pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa ya. Nah, dalam beberapa kasus di persidangan, jual beli yang dilakukan di hadapan pemerintah itu dapat dilindungi oleh hukum karena terkualifikasi sebagai pembeli yang beretikat baik ya. Nah, jual beli tersebut harus dilengkapi atau disaksikan oleh minimal 2 orang saksi ya. Biasanya kalau di tingkat desa itu disaksikan oleh salah seorang dari kita, istri ya, untuk keluarga kerabat dan pemerintah setempat. Nah, setelah kita melakukan proses jual beli tersebut dan telah dilakukan pembayaran ya, pembayaran di sini juga harus menggunakan kwitansi yang ditandatangani oleh si penjual di atas meterai ya, atau kalau melalui bank transfer tetap juga dibuatkan kwitansinya ya. Nah, setelah proses jual beli, selanjutnya adalah menguasai objek tersebut ya, kita tempati. Nah, kalau tanah itu adalah tanah perkebunan ya kita olah, kita tempati. Kalau itu bidang tanah kintal ya kita bersihkan. Nah, mengapa ini menjadi penting? Jangan sampai di atas objek itu ada hak orang lain. Ya, ketika kita tempati, maka akan nyata di sana bahwa tanah tersebut tidak bermasalah. Nah, apabila kita tempati, orang juga langsung mengetahui bahwa tanah ini telah dibeli. Nah, setelah dilakukan proses jual beli, kita tempati tanah tersebut sebagai tanah-tanah yang belum bersertifikat misalnya. Sesegera mungkin kita melakukan proses pensertifikatan dengan memohonkan pada pertanahan, ya, baik itu permohonan secara langsung maupun melalui pemerintah apabila ada program nasional ya pensertifikatan. Nah, mengapa ini harus segera dilakukan? Agar tanah tersebut segera bersertifikat. Nah, apabila telah bersertifikat, maka para sahabat telah memiliki bukti kepemilikan terkuat dan terpenuh ya atas tanah. Nah, proses sertifikat tidak begitu rumit, tinggal mengikuti tahapan-tahapannya saja. Sedapat mungkin kita mengurus sendiri. Oke. Nah, bagi para sahabat yang melakukan proses jual beli dengan AJB ya, bagi tanah yang sudah bersertifikat, maka dapat juga memohon bantuan notaris ya, atau datang langsung ke pertanahan untuk segera dilakukan balik nama, sehingga tanah tersebut sah atas nama kita pribadi, sehingga kita bebas untuk baik untuk menjual maupun kita agunkan ke pihak lain. Nah, jadi para sahabatku, itu dulu ya tips dari saya terkait dengan bagaimana menjual atau membeli tanah agar tidak bermasalah di kemudian hari ya. Oke, apabila para sahabat mendapat informasi, mendapat manfaat dari informasi, tips, dan edukasi ini, jangan lupa like and subscribe, share kepada saudara-saudara kita agar mereka juga memperoleh informasi yang sama. Oke, apabila para sahabat ingin saya memberikan tips atau edukasi terkait dengan permasalahan-permasalahan para sahabat sekalian, jangan ragu, silahkan ketikkan pada kolom komen, maka saya akan berusaha untuk memberikan tips dan edukasi terkait permasalahan para sahabat sekalian. Oke, sampai jumpa, salam sehat selalu, jangan lupa kita berdoa bersama agar pandemi segera berakhir. Sampai jumpa.